Yes, kita bertemu kembali di video pembelajaran materi kelas 12 KD 3.2.4. Judul: Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mari saksikan terus sampai tuntas. Ciao. Kekuasaan kehakiman dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diatur dalam pasal 24, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya hukum negara Republik Indonesia. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Pengertian kekuasaan kehakiman yang merdeka menurut Bagir Manan. Yang pertama, kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah kekuasaan dalam urusan peradilan atau kebebasan menyelenggarakan fungsi peradilan, yaitu fungsi justisia. Yang kedua, kekuasaan kehakiman yang merdeka mengandung makna larangan bagi kekuasaan ekstra justisial mencampuri proses penyelenggaraan peradilan. Kekuasaan kehakiman. Indonesia adalah negara hukum dan negara demokratis yang meletakkan hukum berada di atas segala-galanya. Kekuasaan negara harus tunduk kepada hukum. Sebagai negara hukum yang melakukan pemisahan kekuasaan, maka fungsi pengawasan, penjagaan dan pengoreksi supremasi hukum diberikan fungsi dan wewenangnya kepada kekuasaan kehakiman yang merdeka dari pengaruh penguasa. Yang kedua, menurut pasal 24 dan pasal 25 Undang-Undang Dasar tahun 1945, kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim. Yang ketiga, ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 berikut perubahannya yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 merupakan induk dan kerangka umum yang meletakkan dasar serta asas-asas peradilan serta pedoman bagi lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Sedangkan masing-masing peradilan diatur dalam undang-undang tersendiri. Sistem peradilan di Indonesia. Badan Peradilan menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Maka 1. Pengadilan tinggi dan pengadilan negeri adalah badan peradilan umum. 2. Badan peradilan agama, badan peradilan militer, dan badan peradilan tata usaha negara adalah badan peradilan khusus. 3. Disebut badan peradilan khusus karena khusus subjeknya dan khusus pula objeknya. 4. Badan peradilan agama, khususnya subjeknya adalah orang-orang Islam, objeknya adalah sengketa yang timbul dari perkawinan, misalnya perceraian. 5. Badan peradilan militer, khusus subjeknya adalah anggota TNI, objeknya adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI. 6. Badan peradilan tata usaha negara, khusus subjeknya antara warga negara dan pemerintah, atasan dan bawahan, objeknya di bidang administrasi negara. Adapun fungsi kekuasaan kehakiman adalah: A. Fungsi pokok merupakan fungsi mengadili atau rechtsprechend function. 2. Fungsi pengawasan control function. 3. Fungsi memberi nasihat advice function. 4. Fungsi mengatur regulate function. 5. Fungsi menguji materi atau material. That's right.
Fungsi D dan E hanya dimiliki oleh Mahkamah Agung. Fungsi A, B, C selain dimiliki Mahkamah Agung juga dimiliki oleh pengadilan lain di bawah Mahkamah Agung. Konsep kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman adalah ciri pokok negara hukum atau Rechtsstaat dan prinsip the rule of law. Demokrasi mengutamakan the will of the people. Negara hukum mengutamakan the rule of law. Keduanya perlu dibedakan dan dicerminkan dalam institusi yang terpisah satu sama lain. Tolak ukur mandiri atau tidaknya lembaga peradilan dapat dilihat dari 1. Kemandirian lembaganya, 2. Kemandirian proses peradilannya, 3. Kemandirian hakimnya. Sedangkan parameter kemandirian lembaga atau institusinya dapat dilihat dari lembaga peradilan tersebut mempunyai ketergantungan. Lembaga peradilan tersebut tidak mempunyai hubungan hierarkis ke atas secara formal. Ajas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Peran lembaga peradilan sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Wewenang Mahkamah Agung menurut pasal 20 Undang-Undang RI nomor 48 tahun 2009 adalah 1. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. 2. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. 3. Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang seperti memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dalam permohonan gerasi dan rehabilitasi. Sedangkan tugas dan wewenang peradilan agama berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2006 adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Sedangkan pengadilan militer adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. Dapat digambarkan lewat skema lembaga peradilan nasional. Terdiri dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung adalah peradilan sipil yang membidangi peradilan umum, peradilan tinggi, peradilan negeri, dan yang kedua adalah peradilan khusus. Peradilan khusus dibagi 3, peradilan agama, peradilan syariah Islam, peradilan tata usaha negara. Sedangkan peradilan agama terdiri dari pengadilan tinggi agama, pengadilan agama, dan pengadilan tata usaha negara terdiri atas peradilan tinggi tata usaha negara dan pengadilan tata usaha negara. Mahkamah Konstitusi terdiri atas peradilan militer, pengadilan militer, pengadilan tinggi militer, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. Sedangkan susunan kedudukan dan wewenang peradilan tata usaha negara menurut pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Sedangkan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Demikian materi kita dan diakhiri dengan tugas mandiri. Tulislah tugas, fungsi, dan wewenang lembaga-lembaga peradilan di Indonesia di bawah ini. Yang pertama Mahkamah Agung, yang kedua Mahkamah Konstitusi, yang ketiga Peradilan Umum atau Negeri, 4 Peradilan Agama, 5 Peradilan Militer, 6 Peradilan Tata Usaha Negara, 7 Peradilan Hak Asasi Manusia, 8 Peradilan Tipikor. Buat di Word dan kirimkan ke assessment. Pertemuan kita di materi pembelajaran kita akhiri sampai di tugas mandiri tadi, dan silakan dikerjakan. Sekian dan terima kasih, tetap semangat, Cayo.